Aku haus. Mungkin ini adalah dua kata paling manusiawi yang pernah diucapkan dari atas kayu salib. Tapi gimana kalau seruan penderitaan ini sebenarnya menyimpan kunci untuk memahami sesuatu yang jauh-jauh lebih besar? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, disinilah letak paradoksnya. Sosok yang sama yang menjanjikan air hidup yang bisa memuaskan dahaga selamanya justru mengalami kebutuhan fisik yang paling mendasar. Pertanyaan yang muncul dari kontradiksi ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari kontradiksi yang paling jelas ya, sebuah benturan antara kuasa ilahi yang tak terbatas dan realitas penderitaan manusia yang sangat-sangat nyata. Di satu sisi, kita lihat ada sebuah undangan agung untuk minum dari sumber kehidupan. Tapi, di sisi lain, kita mendengar sebuah pengakuan akan kehausan yang luar biasa menyiksa. Ini bukan cuma dua kalimat yang bertolak belakang loh, ini adalah inti dari misteri bagaimana yang ilahi bisa menjadi manusia seutuhnya. Jadi, ya, kata-kata ini jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi, penderitaannya itu bukan sebuah pertunjukan atau ilusi. Rasa sakit, kelelahan, dehidrasi yang kita sebagai manusia alami, dia juga alami. Ini mengubah salib dari sekedar simbol teologis jadi sebuah peristiwa penderitaan yang otentik dan nyata. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam lagi realitas fisik yang brutal di balik pernyataan "aku haus" itu. Soalnya, ini bukan keluhan biasa. Coba deh, bayangin sejenak. Tubuh yang udah dicambuk, udah kehilangan banyak darah, terus dipaksa memikul beban berat ke puncak bukit di bawah terik matahari. Setiap tarikan nafas di atas kayu salib itu adalah sebuah perjuangan yang menyakitkan. Dalam kondisi kayak gitu, rasa haus itu bukan lagi sekedar rasa nggak nyaman. Itu adalah puncak siksaan yang menguras sisa-sisa kehidupan. Jadi rasa haus ini jadi puncak dari semua penderitaan fisiknya. Ini bukti bahwa dia nggak ambil jalan pintas. Dia menanggung semuanya secara penuh. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, penderitaan ini ternyata bukan akhir dari cerita. Tapi, gimana kalau momen penderitaan yang sangat spesifik ini ternyata bukan sesuatu yang kebetulan? Gimana kalau bahkan dalam detail yang paling menyakitkan sekalipun ada sebuah pola yang sedang digenapi? Sebuah skenario yang sudah ditulis ratusan tahun sebelumnya? Coba pikirkan deh. Ratusan tahun sebelum penyaliban Romawi bahkan jadi metode eksekusi yang umum, kitab Mazmur udah melukiskan gambaran yang sangat spesifik ini. Seseorang yang menderita kehausan dan diberi anggur asam. Detailnya luar biasa akurat. Dan ini mengubah segalanya. Penderitaannya bukan lagi sekedar tragedi biasa, tapi jadi bagian dari sebuah narasi ilahi yang udah dirancang. Setiap detail, bahkan yang paling menyakitkan, ternyata punya tujuan dan makna. Dan yang paling menakjubkan adalah kesadaran Yesus sendiri akan hal ini. Injil Yohanes mencatat bahwa dia mengucapkan kata-kata itu supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ini benar-benar mengubah perspektif kita kan? Ini bukan lagi kisah tentang kegagalan, melainkan tentang penggenapan yang sempurna. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ironis, yang menyingkapkan sebuah gagasan teologis yang sangat inti. Coba kita perhatikan lagi deh kontras yang luar biasa ini. Dia yang menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria di sumur, kini berseru karena kehausannya sendiri. Pertanyaannya jadi simpel. Kenapa? Kenapa sumber kehidupan itu sendiri harus mengalami kehausan? Jawabannya terletak pada apa yang dia tanggung saat itu. Bukan cuma penderitaan fisik, tapi juga kekosongan rohani seluruh umat manusia. Ternyata rasa haus fisik ini menunjuk pada kondisi manusia yang jauh lebih dalam dan universal, sebuah kehausan rohani. Kita semua ngerasain ini kan, sebuah kekosongan di dalam diri yang kita coba isi dengan berbagai macam hal. Kita kejar harta, jabatan, atau kesenangan, berharap semua itu akan memuaskan kita. Tapi ya gitu, pada akhirnya kita seringkali tetap merasa haus. Ada sebuah gagasan bahwa di dalam hati setiap manusia ada sebuah ruang yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Apapun yang kita coba masukkan ke dalamnya, sukses, cinta, kekayaan, nggak akan pernah pas. Akan selalu ada kerinduan akan sesuatu yang lebih. Dan disinilah kedua jenis kehausan itu bertemu. Kehausan fisiknya yang luar biasa di kayu salib jadi cerminan dari kehausan rohani kita. Seolah-olah dia sedang menyerap semua kehampaan dan kekosongan kita ke dalam dirinya, merasakan akibatnya, supaya kita nggak perlu merasakannya lagi. Jadi, seruan aku haus ini bertransformasi dari sebuah ekspresi kesakitan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, disinilah pertukaran agung itu terjadi. Melalui penderitaannya, sebuah sumber kepuasan sejati sekarang terbuka bagi kita semua.
Sebuah air hidup yang bisa memuaskan kerinduan terdalam jiwa kita, yang gak akan pernah bisa dipuaskan oleh hal lain. Dan ini membawa kita balik lagi ke titik awal. Momen kehausan terbesarnya justru menjadi dasar dari undangan universalnya. Dia yang pernah berkata, "Aku haus," kini menawarkan air kehidupan kepada semua yang haus. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di tengah dunia yang penuh dengan janji-janji kosong yang bikin kita terus merasa haus, apa artinya menerima undangannya hari ini? Renungan inilah yang tertinggal dari dua kata sederhana yang diucapkan 2000 tahun yang lalu.